Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian kitab Ushulul Iman, kumpulan hadis pilihan, yaitu setelah beliau selesai menjelaskan kepada kita hak Allah dari awal kitab, berupa mentauhidkannya, beriman kepadanya, hanya beribadah kepadanya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka sekarang belum menyebutkan bagian kedua, itu haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja haknya Nabi itu setelah haknya Allah. Dan haknya Allah dengan haknya Nabi itu berbeda, tidak sama. Kapan kita samakan, maka kita akan mendudukan Nabi seperti kedudukannya Allah. Tentunya berbeda. Tahukah kamu apa haknya Allah kepada hamba? Mu'ad berkata, Allah wa Rasuluhu kan, fa inna haqqallahi ala ibadihi ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Sungguh hak Allah kepada hambanya, kepada kita semua, adalah kita beribadah kepadanya, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apa. Itu hak Allah. Nah, pada malam hari ini, kita masuk kepada haknya Nabi kita. Apa sebenarnya haknya Nabi kita kepada kita? Apakah kita merayakan kelahirannya atau bagaimana? Apa haknya? Itu pertanyaan. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan haknya Nabi kita. Kita menyebutkan 3 ayat. Yang mana dari 3 ayat ini nanti akan tergambar bahwa inilah haknya Nabi kita berdasarkan yang Allah katakan kepada kita. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Di ayat yang mulia ini, surah An-Nisa 59, ini ayat sangat terang, menjelaskan dan menyatakan secara jelas kepada kita bahwa haknya Nabi kita adalah kita taati sebagai Rasul Allah. Siapa yang mengaku bahwa dia adalah menjaga haknya Nabi ini, maka pasti dia taat kepada Nabi. Itu dipastikan. Pasti dia taat kepada Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Karena memang kapan kita taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita telah taat kepada Allah. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan Allah juga telah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun
kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ini sangat jelas. Hak Rasul kita taat. Kita taat. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, taati Rasul agar supaya kalian dirahmati. Jadi digandengkan perintah taat kepada Rasul dengan perintah salat dan zakat. Artinya ini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita orang yang cinta dan taat kepada Rasul, pasti kita jaga salat. Pasti kita mengeluarkan zakat. Tidak mungkin kita datang sekali setahun merayakan misalnya kelahiran Rasul, terus kita tidak pernah sholat. Tidak mungkin, karena disebutkan pertama, dirikan sholat, keluarkan zakat, taati Rasul. Ketiga, setelah sholat, zakat, taati Rasul. Dan ada keutamaannya, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Jadi yang dirahmati itu yang taat Rasul. Adapun yang tidak taat kepada Rasul tidak dirahmati. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Orang yang taat Rasul, cinta Rasul, pasti melakukan apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Karena Allah berfirman begitu. Apa yang dibawa oleh Rasul kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian tinggalkan. Kalau kita tiba-tiba datang menyatakan bahwa saya cinta Rasul, tapi yang disuruh oleh Rasul kita tidak lakukan, yang dilarang oleh Rasul malah kita lakukan, tidak mungkin kita dibilang cinta Rasul kalau tidak mengikuti apa yang dia bawa dan meninggalkan apa yang dia larang. Maka kata para ulama, fata'atu wal mutaba'atulah min jumlati huquqihi 'ala nas, wa illa fala famaqaidah al-iman bih wa mahabbatuh idza lam yuti' sallallahu alaihi wasallam wa yuttaba'. Maka taat kepada Rasul dan mengikutinya itu termasuk haknya Nabi kita kepada kita semuanya. Kita taat kepada beliau, kita mengikutinya. Kalau bisa jangan menggaruk, kecuali yang kalau seandainya menggaruk itu ada contohnya, jangan menggaruk. Karena Nabi telah mencontohkan kepada kita segala sesuatu, bahkan kita cebok, diajarkan. Tidak mungkin perkara besar tidak diajarkan. Masalah cebok saja diajarkan. Maka taat kepada Rasul dan mengikuti Rasul termasuk haknya beliau kepada kita. Kalau tidak, maka apa faedahnya kita bilang beriman kepada Rasul kalau tidak ikuti, tidak taat? Apa faedahnya kita mengaku cinta kepada Rasul kalau kita tidak mentaati dan tidak mengikutinya? Apa faedahnya? Tidak mungkin ada faedahnya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala telah jelas di Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah. Hadza la umri fil qiyas syani. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini bait syair yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kamu durhaka kepada Allah
Terus kamu mengaku cinta kepada Allah? Kamu pelaku maksiat. Kamu jarang sholat. Puasa hanya hari pertama. Zakat tidak ada. Terus kamu mengaku cinta kepada Allah? Kata Imam Syafi'i, ini demi umurku yang ada di tangan Allah. Iya. Secara kias sangat buruk. Lau kana hubbaka shadiqa. Jika memang cinta kamu jujur, kalau memang kamu benar cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Kalau benar, sebagian orang kan hanya bilang cinta. Cintanya sekali setahun. Saat Rabiul Awal. Iya, saat ada telur. Saat ada sesuatu. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbaka shadiqa." Kalau memang cinta kamu itu jujur, la ata'tah. Pasti kamu akan taat. Ketika kamu bilang, saya cinta Rasul, saya cinta Allah. Sebelum itu, saya cinta Allah. Pasti kamu taat Allah. Kalau kamu bilang, saya cinta Rasul, pasti kamu akan mengambil apa yang dibawa oleh Rasul saja dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Karena namanya orang yang mencintai seseorang pasti mentaati yang dia cintai. Ya, kalau memang kita cinta kepada Nabi, pasti dipastikan itu. Pasti kita taat kepada Nabi. Mau tidak mau, biar orang tidak suruh. Biar orang tidak suruh. Iya, kalau memang kita cinta, maka pasti kita akan taati yang kita cintai. Dipastikan itu. Iya. Ini bait syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Law kana hubbaka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Ini yang belum sebutkan. Oleh karena itu, bukti kecintaan kita kepada Rasul adalah kita melakukan syariat. Kita mengikuti apa yang Nabi ucapkan, mengikuti apa yang Nabi perbuat, mengikuti apa yang Nabi benarkan. Hal-hal kecil saja, nggak usah kita hal-hal besar. Iya, hal kecil yang mudah semua kita lakukan. Yang mudah semua kita lakukan. Nabi pernah anjurkan, misal contoh sederhana ini, jangan kita pergi menghayal ibadah-ibadah besar baru kita tidak mampu lakukan. Yang kecil saja tidak. Nabi bilang begini, sederhana saja. Uqul liha, lewat ucapan. Pelihara jenggot. Kita pergi cukur jenggot tak? Baru kita bilang, saya cinta Rasul. Apakah itu cocok? Kita mengaku cinta tapi tidak lakukan perintahnya? Ada orang, Pak, ada orang. Dia bilang sama kita, ya, contohnya misalnya ada istri tak bilang, saya cinta sekali Ki. Tapi ketika suaminya suruh, tidak. Apakah suaminya itu akan mengatakan kamu jujur? Tidak mungkin. Ini ada Rasul. Sederhana ini, Pak. Sederhana. Tidak ada orang tidak bisa pelihara jenggot kalau dia memang, kecuali memang tidak tumbuh jenggotnya. Sederhana ini, Pak. Nabi bilang, oh liha, pelihara jenggotmu. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Selisih Yahudi. Pelihara jenggotmu. Kita tidak pernah pelihara, baru pergi kita setiap datang. Rabiul Awal bilang, kenapa kamu bilang begitu, lakukan itu? Cinta Rasul, saudara. Mana jenggotmu? Tidak ada saudara. Maksud gimana itu? Iya. Itu sedikit. Masalah ringan. Iya, masalah ringan. Contoh kedua itu kan ucapan, Mbak. Ucapan. Contoh kedua perbuatan. Perbuatan. Nabi itu, Pak, beliau kalau bercelana tidak pernah di bawah mata kaki. Bahkan lebih sering celana beliau itu di tengah betis.
di tengah betis. Karena Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam belum lebih menembus yang hati-hati. Walaupun boleh sampai di atas mata kaki. Karena beliau cuma mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fatinna. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung itu di neraka. Di bawah mata kaki berarti di atas mata kaki dimaafkan. Dimaaf, memang itu. Tapi Nabi di setengah betis. Sekarang kita bilang saya cinta Rasul. Pak, celana tadi mana? Ada orang di atas celananya tinggi, kita pergi ketawain. Kita pergi bilang, banjirkah? Baru datang bulan Rabiul Awal, cinta Rasul. Ini hal sederhana. Tidak ada orang memotong leher tak. Kalau kita kasih naik celana tak sedikit. Tidak ada. Ringan. Terus kita berbicara masalah besar. Masalah besar. Itu dulu yang kecil. Itu saja dulu. Yang sederhana kita ngomong. Kalau memang kita cinta Rasul, kan Allah yang bilang, Pak. Allah yang bilang. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kita semua bisa buka. Allah bilang, wa ma'atakumur rasul fakhudh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa kita sudah ambil? Yang Rasul ajarkan. Atau kita malah lebih suka yang tidak diajarkan? Yang diajarkan kita ketawain. Kita ejek. Kita anggap. Jaki seperti itu nak. Terlalu keras. Celananya. Santai moko. Bilang begitu. Jangan terlalu begitu. Orang yang melakukan sunnah Rasul dibilang keras. Pelaku bid'ah. Orang melakukan yang tidak ditentukan oleh Rasul dikatakan bagus itu. Kan tidak cocok. Kan Allah yang bilang, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Inilah haknya Nabi yang harus kita jalankan. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil ki. Kata Nabi, abdu alaiha bin nawajid. Gigi dengan gigi gerahammu. Gigi dalam. Karena orang yang menjalankan sunnah itu berat ujiannya. Kalau kita hanya di ujung-ujung, kita kembali ke belakang. Makanya Nabi tidak suruh gigi dengan gigi depan. Karena akan mudah orang copot. Tarik. Kata Nabi, abdu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Artinya pegang kuat. Wa ma'atakumur rasul fakhudh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ambil. Lakukan. Semampunya. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, tinggalkan. Nabi ada larangan-larangannya. Tinggalkan. Ini Allah yang bilang begitu. Kita bisa buka surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat 7. Kalau memang kita mau baik. Kita mau dirahmati. Kalau mau dirahmati, itu harus kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa atiqur rasul la'allakum turhamun. Taati Rasul supaya kalian dirahmati. Supaya kita dirahmati. Iya, daripada kita berbicara banyak, berdebat banyak, perbuatan kita tidak ada. Ia menggambarkan bahwa kita ini pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Iya. Banyak orang berbicara banyak, bahkan di internet, Facebook, kayak Syekhul Islam. Iya. Saya pernah waktu ngomong bahwa memakan makanan dari acara bid'ah itu tidak boleh di YouTube. Apa orang bilang? Cepret. Kampret. Orang tidak ada masalah. Jadi maksudnya orang hanya ngomong begitu sesuai dalil, sesuai dengan apa yang. Tapi orang celah begitu. Tidak ada masalah memang. Tidak ada masalah. Cuman tiba-tiba datang perayaan Maulid, dia bilang cinta Rasul.
Nah, yang mengingatkan bid'ah itu Rasul. Kan sudah sering saya baca hadis. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara baru. Nabi yang bilang, kita ingatkan sekarang, kita dianggap kita yang keras. Nabi ingatkan sahabat, Pak. Sahabat, orang yang tidak pernah melakukan bid'ah. Semua yang mereka lakukan itu adalah yang Nabi ajarkan. Tapi Nabi ingatkan, "Iyyakum, hati-hati kalian." Siapa itu yang dikatakan begitu? Sahabat. Orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya. Yang Allah katakan tentang mereka di Quran, kuntum khairu ummatin. Kalian ini umat terbaik. Bersamaan dengan mereka adalah umat terbaik. Dan juga Nabi katakan di haditsnya, khairun nasi qarni. Manusia terbaik generasiku. Generasiku. Manusia terbaik. Tapi bersamaan dengan itu, apakah Nabi diam dari mengingatkan dari bid'ah? Nah, Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara baru yang tidak Nabi lakukan selama 23 tahun belum menjadi Nabi dan Rasul. Karena apa yang bukan agama di masa ini, 23 tahun ini, maka bukan agama setelahnya. Maka kata Nabi, hati-hati dari kalian dari perkara baru, karena seluruh perkara baru itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan Nabi menegaskan dalam hadits Aisyah, man amila amalan, ini disampaikan oleh istri beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun melakukan amalan tidak di atas perkara kami, Nabi bilang begitu, tidak di atas perkara kami, maka dia ditolak. Walaupun kita baik niatnya, walaupun kita beralasan daripada, kan banyak juga orang kalau kita sampaikan daripada Ustaz. Iya. Ya daripada. Ya lebih baik. Daripada begitu, ya lebih baik kita tinggal. Kalau ikan itu bid'ah karena Nabi yang suruh tinggalkan. Ini yang harus kita pahami kalau memang benar-benar kita ini adalah orang yang mengaku menjalankan dan menjaga haknya Rasul. Kalau memang seperti itu yang harus kita lakukan. Iya, ini awal bab yang disebutkan. Walaupun ini agak keras, tapi memang kenyataan begitu di Quran. Kenyataannya memang begitu di hadits Nabi. Nanti lagi akan kita lanjutkan. Setelahnya itu banyak lagi hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pentingnya kita menjaga hak dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah bab ini nanti menjaga hak Nabi, ada nanti bab anjuran untuk selalu menjaga yang namanya sunnah. Selalu kita berada di atas dalil hadis setelah kita pegang Quran. Nanti akan ada insya Allah kita akan baca pada waktunya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Atau tidak ada pertanyaan kayaknya. Pegang semua gini. Minum-minum kayak dulu. Lanjut terus. Silakan Pak.
Baik. Untuk yang pertama tadi, tentunya saya sudah isyaratkan tadi, Nabi memang sudah katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya. Ya, kalau Pak Haji Idrus tidak mampu, itu udzur tak di hadapan Allah. Karena hanya Allah itu yang tahu kita memang mampu atau tidak mampu. Jelas? Rasul itu hanya menyampaikan. Masalah kita mampu atau tidak, itu urusan tak nanti di hadapan Allah. Dan tadi ada ayat juga luput saya sampaikan, bahwa Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Kalau misal kita tidak lakukan, maka apa alasan tak? Karena Allah katakan, in alaika illal balagh. Di surat Asy-Syura. Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Jadi, seperti saya juga tadi, hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Bahwa kita dianjurkan berjenggot misalnya. Masalah yang mendengar lakukan atau tidak lakukan, atau dia tidak mampu lakukan, itu kan sama yang di atas. Karena Allah bilang kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah. Hanya menyampaikan. Jadi kalau misalnya Pak Haji terus bilang mungkin tadi jenggot hanya sini. Iya. Ya, namanya jenggot. Kita asalnya Nabi bilang pelihara. Pelihara. Walaupun selembar. Itu kan yang Nabi. Nabi cuman. Masalahnya setelah itu kita tidak mampu lakukan, berarti udurta sama Allah itu. Bukan sama Nabi. Bukan sama Nabi. Tapi sama Allah nanti di hari kiamat kita ditanya. Wahai Haji Idrus, ada apa kamu tidak lakukan? Karena Allah akan berbicara langsung dengan kita masing-masing tanpa tarjamah. Tidak ada perantara Nabi, Pak. Nabi sekalipun tidak mengantari antara kita dan Allah. Nabi yang bilang begitu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara langsung kepadanya. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Jadi langsung kita ditanya nanti. Ya, kita yang jawab sendiri nanti. Kita akan jawab, ya Allah, saya sudah dengar, disampaikan. Ya, mudah-mudahan nama saya juga disebut supaya saya dapat pahala. Saya sudah disampaikan oleh Ubay, bahwa Nabi bilang pelihara jenggot. Tapi saya cuma 2 biji. Karena 2 biji saya cukur. Ya, nanti Allah yang hukum itu. Begitu Pak. Adapun kita tidak bisa hukumi Bapak. Tidak bisa menghukum. Jadi kita nanti di hadapan Allah. Kita cuma sampaikan. Seperti itu untuk itu. Iya. Kemudian yang
tadi itu masalah Nabi dipanggil dengan Nabi, memang begitu. Ya, tidak disebut dengan namanya, walaupun ada juga disebut namanya. Cuman kalau panggil Nabi. Nabi. Iya. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada manusia terbaik. Kepimpinan anak Adam. Karena Nabi kita adalah pimpinan manusia dari awal sampai akhir. Manusia terbaik. Maka bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah panggil dengan Nabi. Sekaligus itu ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Karena kita ada adab, tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi. Iya, ada adab juga dalam ketika memanggil Nabi, kita panggil ya Rasulullah, ya Nabiullah, karena Allah sebutkan beliau Rasul, sebutkan beliau Nabi. Itu bentuk pengajaran. Jadi pengajaran yang sebelumnya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Masih ada lagi? Oke, 3 berarti. 3. Jalan yang lurus. Sebelumnya itu ada hadis kemudian awal mohon penjelasan jalan lurus ini apakah perbuatan ibadah toh secara baik dan benar dan tuntunan atau perbuatan kelakuan amaliyah belajar yang bersifat baik dan benar. Mohon penjelasan. Baik, Pak. Semua jalan lurus itu mencakup keyakinan, ucapan, perbuatan badan, mencakup ibadah, dan mencakup muamalah. Mencakup muamalah. Semuanya, Pak. Nabi tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Itu jelas. Nabi ajarkan kepada kita bahkan di fase Mekah itu 13 tahun. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Lanjut di Madinah. Di tahun awal Pak belum ada syariat ibadah puasa, zakat. Belum ada. Tahun kedua di Madinah. Yaitu di tahun tentunya ke-15 dari Nabi kita diutus. Turunlah kewajiban puasa. Turunlah kewajiban zakat. Itu kan ibadah. Turunlah kewajiban haji. Itu ibadah. Terus Nabi juga mengatur masalah perdagangan. Semua. Nabi ajarkan kepada kita jual beli apa yang tidak boleh. Diatur. Iya. Apa saja yang terlarang dari jual beli. Tentang pernikahan. Apa nikah yang sah? Syarat dan ketentuannya. Jadi agama Islam ini agama yang sempurna. Mengatur segala sesuatu. Ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Semuanya. Tinggal kita kaji. Seperti itu. Dalam bahasa Arab artinya maulud apa? Baik, maulid itu pecahan dari kata walada. Walada yalidu. Maulid itu sudah pecahan keberapanya. Yang mana maulid itu Pak digunakan di 2 makna. Bisa bermakna maulid tempat kelahiran dan bisa bermakna waktu kelahiran. Itu kalau maulid.
Jadi ketika kita bilang, ini bulan ini adalah maulid. Berarti waktu kelahiran. Jadi kalau kita bilang, di mana maulidmu? Di Makassar. Berarti tempat kelahiran. Jadi maulid itu bahasa Arab dari kata walada. Walada artinya melahirkan. Melahirkan. Makanya di Quran surat Al-Ikhlas, Pak, lam yalide. Itu dari kata walada. Dia Allah tidak beranak. Walam yulade. Tidak diperanakan. Dari kata walada. Itu pecahannya. Pecahan keduanya itu yalide. Setelah itu dipecah lagi menjadilah maulid. Dia bermakna isim makan atau isim zaman. Kata yang bermakna tempat atau waktu. Tempat kelahiran, waktu kelahiran. Itu maulid. Kalau maulud yang dilahirkan. Dalam hadits Nabi, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang maulud, yang dilahirkan. Dilahirkan di atas fitrah. Jadi ada maulud, ada maulid. Beda arti. Beda arti, Pak. Silakan Pak Haji. Paham? Sudah kita aman ini Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengatakan bahwa Nabi sudah mengajarkan semuanya. Jangan ibadah. Jika kita ini barangkali tidak terlalu paham dan tidak mengetahui ini, karena apakah terbatasannya. Dan saya mau pertanyakan dulu mengenai salat. Karena saya lihat ini salat juga ini terlalu banyak bermacam-macam. Yang dikatakan salat sunat taubah ada bacaannya lain, ada salat hajat bacaannya juga lain. Saya mau pertanyakan Ustaz, salat yang mana yang dilaksanakan Nabi yang sesuai dengan ajaran yang biasa Nabi laksanakan? Salat Sunat yang dilaksanakan. baik, iya. Kenapa? Apa namanya? Banyaknya, karena kan ada orang salat taubat sampai berapa rakaat, salat sunat duha sampai 12 rakaat. Ini yang harus. Apa kalau melebihi sudah tidak berangkat? Baik, Masya Allah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Masalah salat, memang Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya, kalau kita berbicara masalah ya ibadah, jadi punya kaidah, Pak. Ibadah ada kaidahnya, terus ada muamalah ada kaidahnya. Jadi dalam ibadah itu al-aslu at-tauqifiyah. Ibadah itu asalnya kita harus berhenti di atas dalil. Sementara muamalah al-aslu alal-ibahah. Kalau masalah perdagangan, pernikahan, itu asalnya mubah. Nanti ada dalil melarang, baru kita berhenti. Sampai ke dalil yang melarang, baru berhenti. Iya, itu muamalah. Sahabat dulu ada di antara mereka masih minum khamar. Tidak berhenti, bahkan masih di Islam masih. Ketika turun ayat melarang, berhenti. Sahabat dulu masih melakukan riba. Muamalah namanya itu, Pak. Turun ayat melarang riba, berhenti. Dan yang telah lewat dimaafkan. Itu kalau muamalah. Jadi asalnya boleh. Kalau dalam ibadah asalnya tidak boleh. Kecuali ada dalil yang menyuruh. Ada dalil yang menyuruh. Jadi kalau misalnya Pak Haji Husni mau melakukan sebuah ibadah. Ada dalil enggak? Begitu dulu saya. Jangan sampai kita mengatakan langsung bid'ah, ternyata kita yang tidak tahu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita langsung ngomong bahwa ini bid'ah karena saya tidak tahu. Tidak boleh. Iya, kita harus cari tahu dulu. Ada dalil atau tidak. Ketika kita temukan ada dalil, dianjurkan. Kalau tidak ada dalil yang kita ketemukan, maka jangan pernah melakukannya.
Karena Nabi ketika datang rombongan yang belajar di masa beliau dari jauh, ketika mereka Nabi suruh kembali pulang, di antara wasiat Nabi kepadanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, Nabi sudah ajarkan, Pak, semua yang terkait dengan salat, wajib dan sunnahnya. Wajib dan sunnahnya. Iya, wajib alhamdulillah tidak ada yang samar tentunya bagi kita. Yang sunnah ini yang masalah. Saya sudah bilang tadi, kalau tidak sampai dalil, jangan dulu lakukan. Contoh sholat tobat. Ada orang mungkin bilang berapa rakaat. Yang sampai kepada kita berapa, Pak? Pak Haji? 2 rakaat. Betul. Itu ada haditsnya, Pak. Ada haditsnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yudnibu dzamban fayuhsinu at-tuhur thumma yakumu fayusalli rak'atain." Tidak ada seorang hamba pun melakukan jatuh dalam sebuah dosa, kemudian dia bertohara, berdiri sholat 2 rakaat. Kalau ada orang datang ke Pak Haji, sholat tobat itu banyak rakaat. Atau sholat tobat misalnya dia khususkan hanya Ramadan. Atau dia khususkan hanya malam. Itu masalah. Karena Nabi cuma bilang, tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa. Kemudian toharo, bangkit sholat 2 rakaat. Ini kapan saja, Pak. Karena Allah membuka tangannya siang dan malam. Ketika kita khususkan malam, ini masalah. Karena dalilnya umum, kapan saja. Kapan saja kita jatuh dalam dosa. Jangan tunggu malam, jangan tunggu Ramadan, baru kita pergi sholat tobat. Nanti kita mati sebelum Ramadan, apa yang mau kita bilang? Ya Allah, saya sebenarnya mau tobat, tapi tunggu Ramadan. Tapi saya tidak dapat, kasih saya udzur. Ya, siapa suruh? Kata Nabi, la tumhil, jangan kamu akhirkan. Jangan kamu undur. Kan Nabi sudah sampaikan. Ini masalah tobat. Masalah sholat duha. Sholat duha juga Nabi menganjurkan kepada Abu Hurairah untuk 2 rakaat. 2 rakaat. Tapi boleh sampai 8. Karena Nabi juga anjurkan. Tidak ada masalah. Paling rendahnya 2. Seperti itu. Sholat apa lagi tadi? Sholat hajat. Ini masalah sholat hajat ya. Sholat hajat itu sebenarnya kalau hajat maksudnya meminta hajat, tidak ada, Pak. Yang sah dari Nabi. Yang ada itu sholat istikharah, meminta pilihan. Itu kalau kita mau melakukan sesuatu. Misalnya Pak Haji ada toko di sentral. Ini ambil atau tidak ya? Ragu kita. Sholat hajat maki. Itu dibilang sholat istikharah. Meminta pilihan kepada Allah supaya nanti kita tidak kecewa kalau ambil. Kalau kita ambil ternyata tidak terlalu berguna. Pilihan Allah itu Allah sudah tulis. Begitu, Pak. Adapun hajat kita pergi sholat karena meminta kebutuhan kita, Allah sudah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata berdoa toh, saya akan kabulkan. Berdoa saja, jangan tunggu sholat. Tidak tunggu itu sholat. Kemudian apa lagi? Habis? Enggak. Tidak. Tidak ada. Karena Nabi cuma mengatakan dia toharoh, kemudian dia sholat 2 rakaat. Di lafaz hadis juga, summa yastaghfirullah. Kemudian, setelah sholat, bukan di sholat. Kemudian Pak pakai jeda. Dia beristighfar kepada Allah. Maka kata Nabi, illa ghafarallahu lahu. Kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Seperti tidak ada bacaan khusus dalam sholat tobat. Sebagaimana dalam sholat duha tidak ada bacaan khusus.
Seperti itu. Terakhir Pak, terakhir. Sholat asar. Memang tidak ada hadis yang sahih ya sholat sunnah qobliyah asar. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada adalah antara adzan dan iqamah. Misalnya kita sholat asar datang adzan, kita sholat antara adzan dan iqamah. Itu adalah sunnah adzan dan iqamah. Masuk masjid, tahiyat masjid, wudhu, sunnah wudhu. Sholat itulah sholat mutlak, itu pas sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan waktu. Seperti itu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.